karsa, seni budaya milik kita, cermin persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para perupa Jambi, para seniman dan budayawan Jambi yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah bahwa di tengah pandemi COVID-19, Taman Budaya Jambi masih bisa melaksanakan suatu event, yaitu pameran seni rupa dengan tema rekonstruksi 12 perupa Jambi. Adapun tema ini diambil karena Taman Budaya merasa punya kepentingan terhadap jejak perjalanan para perupa Jambi yang insya Allah akan memamerkan karya-karyanya, baik itu karya yang juga para perupa yang sudah lebih dulu meninggal kita, almarhum, kemudian juga para perupa yang masih hidup alhamdulillah sampai saat ini. Untuk itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada para perupa Jambi yang terlibat di dalam pameran ini, kemudian kepada kolektor yang sampai saat ini memiliki karya-karya dari para perupa Jambi, kemudian juga khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menganggarkan dana DAK non-fisik untuk kegiatan Taman Budaya Jambi. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran seni rupa rekonstruksi 12 perupa Jambi secara resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para penonton, penikmat pameran seni rupa yang saya hormati. Kali ini Taman Budaya Jambi melaksanakan kegiatan pameran apresiatif dengan mengambil tematik rekonstruksi 12 perupa Jambi. Kenapa dikatakan rekonstruksi 12 perupa Jambi? Karena mengikut sertakan 12 orang perupa untuk kegiatan pameran ini. Memang menarik kalau kita melihat perjalanan seni rupa yang ada di Jambi ini. Karena kita tahu bahwa seni rupa di Jambi ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi mulai dari zaman megalitik sampai kepada lukisan-lukisan goa yang ada di Kabupaten Sarolangun. Namun pada pameran rekonstruksi pada kali ini kita tidak mengacu pada mulai dari masa prasejarahnya, tapi kita mengambil pada periode awal kemerdekaan yang sampai dengan periode pembaruan yang kita sebut dengan seni rupa baru Jambi. Nah, mengapa pameran ini diberi tema rekonstruksi? Karena yang menjadi pemikirannya adalah ada upaya menggambarkan perjalanan seni rupa baru yang sesuai dengan masa perkembangannya. Jadi mulai dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa pembaruan akan dicoba menyusun ulang, menyampaikan ulang tentang keberadaan, tentang perjalanan dan perkembangan seni rupa yang ada di
Jambi ini. Kita untuk merekonstruksi itu, kita mencoba membuat babakan. Ada 4 babakan. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan, yaitu tahunnya sekitar 1945 sampai dengan 1959. Kemudian periode kedua adalah periode Pepeldat, tahun 1960 sampai dengan 1963. Kemudian periode ketiga adalah periode Seruja, 1963 sampai dengan 1980. Kemudian periode keempat adalah periode pembaharuan 1980 hingga kini. Namun pada periode pembaharuan ini kita batasi pada awal, ya. Pada awal, tidak sampai ke kini, karena kita berharap pameran rekonstruksi ini akan dilaksanakan kembali dengan melanjutkan dari awal pembaharuan sampai dengan kekiniannya nanti. Karena ini punya keterbatasan ruang, punya keterbatasan waktu untuk menyiapkan materinya, kita batasi pada awal pembaharuan. Nah, berikutnya kita berharap dilanjutkan dengan periode berdirinya HSRI Jambi sampai dengan kekinian. Ada 3 pertimbangan yang dipakai mengapa memilih priorisasinya 4 kategori, kemudian bagaimana memilih 12 orang peserta. Karena tidak mudah nih menentukan 12 peserta itu. Orangnya cukup banyak, maka harus diseleksi betul siapa yang layak untuk mewakili gitu. Nah, ada 3 poin yang menjadi pertimbangan pemilihannya. Pertama, masalah priorisasi. Jadi priorisasi ini keberadaan orangnya ada pada priorisasi mana. Kemudian ketokohan. Jadi bisa saja tidak priorisasinya tapi ada pada ketokohannya. Kemudian yang ketiga, dari sisi kekaryaannya. Bagaimana sisi karyanya? Mewakili apa tidak dari spesifikasi yang spesifik itu dibanding dengan karya-karya yang lainnya. Nah, untuk itu dari hasil kajian-kajian tadi ditetapkanlah 12 pelukis. 12 perupa yang kita pilih berdasarkan dalam priorisasi tadi, kemudian ketokohan dan kekaryaan. Pertama adalah MS Hadi. MS Hadi ini mewakili periode awal kemerdekaan, Pepeldat dan Seruja. Jadi ada 3 periode yang dia wakili. Kemudian Haris mewakili periode awal kemerdekaan, Pepeldat hingga periode pembaharuan. Karena kenapa sampai pembaharuan? Karena Pak Haris ini lebih lama hidupnya, karena dua-duanya almarhum. Periode pembaharuan Pak Hadi sudah almarhum gitu. Kemudian yang ketiga, Tukiran. Tukiran ini berada pada periode Pepeldat, Seruja hingga pembaharuan. Ini ada loncatannya. Ketiga orang ini adalah tokoh sebenarnya dari tokoh awal kemerdekaan, Pepeldat, Seruja, dan sampai ke awal pembaharuan. Kemudian yang keempat adalah Sumardi DS. Sumardi DS ini mewakili periode Seruja hingga pembaharuan, hingga kini pembaharuan. Kemudian yang kelima, Junaidi. Beliau mewakili periode Seruja hingga pembaharuan. Kemudian ada Fauzi Z, periode pembaharuan hingga masa awal sampai HSRI hingga kini. Ini periodisasi yang diwakilinya. Kemudian ada M. Rosad, yaitu periode masa awal pembaharuan.
8 Mara Muda Pak Pahan, masa awal pembaharuan dan HSRIJ. Kemudian Ashar MZ mewakili masa HSRI, ya, awal pembaharuan. Kemudian Muhyiddin masa awal pembaharuan dan HSRIJ. Kemudian ada Saudara Muzakir mewakili periode pembaharuan sampai ke HSRI. Kemudian ada Kaima periode pembaharuan sampai ke HSRI. Plus, jadi ada plusnya ini, 12 orang dipilih plus 2 orang kurator. Secara kebetulan kuratornya ini ada juga perupa. Nah, yaitu Saudara Ja'far Rasu, saya sendiri, kemudian Maman MS. Maman MS ini juga mewakili periode Seruja pembaharuan sampai ke HSRI. Inilah nama-nama yang terlibat dalam pameran apresiatif rekonstruksi 12 perupa Jambi plus 2 perupa. Jadi ada plusnya 2 perupa karena kuratornya dan 2 kuratornya ikut serta berpameran. Saya kira itu dari sisi historisnya. Kemudian dari sisi kekaryaan, sangat menarik, ya. Mulai dari awal kemerdekaan itu karya-karyanya sudah luar biasa. Kita bisa lihat nanti bagaimana karyanya MS Hadi, bagaimana karyanya Pak Haris, kemudian bagaimana karyanya Pak Tukiran, ya. Ada 3 nuansa yang mewakili awal kemerdekaan Pepeldad. Yang nuansa kekaryaan yang luar biasa, ya, menurut saya. Sebenarnya banyak sih tokohnya, mulai dari awal kemerdekaan sampai ke Pepeldad sampai ke Seruja. Tapi yang itu tadi berdasarkan dengan pengamatan yang kami miliki, kemudian dengan waktu untuk penelusuran kekaryaannya kami memang terkendala. Ada nama-nama seperti Nur Saga yang karyanya juga bagus. Kemudian ada Sisun, ada pelukis Sisun, ada Abdullah Wahab atau Yai. Kemudian ada namanya Rohadi, ada namanya Adi Umar. Banyak perupa-perupa yang untuk saat ini diwakili oleh 3 orang, yaitu MS Hadi, Haris, dan Tukiran. Begitu juga untuk Pepeldad, karena dia mewakili sekalian Pepeldad. Untuk Seruja juga diwakili oleh 3 orang, yaitu Sumardi DS, Junaidi, dengan Maman MS. Ini untuk Seruja. Kemudian yang selebihnya itu adalah mewakili periode pembaharuan awal sampai ke HSRI. Karya-karyanya sudah bervariasi, ya. Kalau tidak hanya di lukisan, tetapi ada karya-karya kriya, ada patung, ya kan, ada lukisan, ada relief, sampai pada cerita pembuatan tugu dan monumen. Saya kira itu dari sisi kuratorialnya. Jadi mengapa kita pilih 12 orang? Karena 12 orang ini adalah mewakili masa priorisasi 4 tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.